Pembukaan pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2024-2025. Penabur spektakuler. Sabtu 12 Agustus 2023 mulai pukul 8 pagi hanya di Sekolah BPK Penabur Jakarta tujuan Anda. Nikmati 7 benefit istimewa, diantaranya Alumni Reward, GKI Membership, dan GKI Membership Plus yang membuat BPK Penabur semakin dalam jangkauan. Makin cepat mendaftar, makin banyak keuntungannya. Hubungi Sekolah Penabur tujuan Anda atau WhatsApp di 0878 2020 0031. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita mulai pada pagi hari ini, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, hari ini Minggu tanggal 27 Agustus 2023, pelayan firman Tuhan dalam rangka HUT Sinode yang ke-35 ini akan dilayankan oleh Pendeta Angga Prasetya yang berasal dari GKI Karangsaru. Majelis Jemaat GKI Puri Indah mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Bidang Kaspel GKI Puri Indah akan mengadakan acara talk show yang berupa kebangsaan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pada pukul 19.00 secara onsite dan akan didahulukan dengan kebersamaan yaitu pada pukul 18.30. Untuk informasi yang lebih lengkap dapat saudara lihat di dalam warta digital. Kami mohon kehadiran untuk jemaat dan simpatisan GKI Puri Indah. Unit pelayanan soft skill training mengajak jemaat khususnya untuk pemuda-pemudi yang akan atau yang sedang memulai karir dan keluarga untuk bergabung dan belajar bersama di training, yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023. Pukul 9 pagi sampai dengan pukul 13.00. Bertempat di ruang YUT lantai 2 GKI Puri Indah. Dengan tema berpikiran terbuka dan positif. Untuk pendaftaran dapat saudara lihat lebih lanjut di dalam warta digital. Berita selanjutnya. Pelayanan Pendeta Cipto Martalu Sapangi pada hari ini Minggu tanggal 27 Agustus 2023 melayani di GKI Sorogenen Solo, yaitu pada kebaktian umum yang pertama pukul 6.30 dan kebaktian umum yang kedua pukul 9. Atestasi masuk. Telah diterima atestasi masuk dari GKI Raya Hankam atas nama Bapak Karuniawan Ferry Hartantio dan dari GKJ Kanaan atas nama Ibu Nuri Kartikasari yang beralamat di Jalan Sunan Kalijaga Barat 4 nomor 4 Larangan Ciledug Tangerang dan nantinya masuk di dalam wilayah 4. Majelis Jemaat GKI Puri Indah mengucapkan selamat datang dan selamat berjemaat di GKI Puri Indah. Kami mohon untuk kesediaannya Bapak Karuniawan dan Ibu Nuri untuk ke depan. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga atas nama Ibu Evi Herawati Lumbantoruan dalam usia 49 tahun. Istri dari Bapak Liston Nainggolan, yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 8.15. Dan jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 8 pagi. Dan dilayankan oleh Pendeta Cipto Martalu Sapangi. Majelis Jemaat GKI Puri Indah dengan ini menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pada pagi ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah.
Dan bila saudara membutuhkan informasi yang terkait tentang sekretariat, dapat menghubungi panatua yang bertugas. Sekian warta lisan pada hari ini, dan sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Marilah bersorak bagi Sang Raja Gereja yang kasih setianya melebihi segala sesuatu, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Hai umat Allah, marilah bersorak-sorai bagi Raja kita. Dengan nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Saudara-saudara,
para anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita semua patut mengucap syukur di ulang tahun yang ke-35 GKI pada saat ini, kita mengalami berkat, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Pertama, situasi pandemi COVID-19 sudah dinyatakan selesai, sehingga kita boleh melakukan aktivitas secara normal. Sekalipun situasi belum benar-benar pulih, kita menatap dengan pengharapan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Pada hari ulang tahun GKI kali ini, pertukaran pelayan kebaktian secara tatap muka sudah bisa dilakukan kembali. Semoga kehadiran pendeta dari jemaat lain boleh berbagi cerita dan pengalaman untuk kebaikan pelayanan kita bersama. Kedua, kita juga bersyukur setelah melalui proses yang panjang, amandemen tata gereja dan tata laksana GKI telah diselesaikan dan diberlakukan mulai tanggal 27 Agustus 2023. Yang ketiga, kita bersyukur untuk beberapa bakal jemaat yang akan dilembagakan sebagai jemaat GKI pada tahun ini. Masih ada banyak pekerjaan yang perlu kita kerjakan, baik dalam ruang lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode. Marilah kita saling mendukung dalam doa dan bersinergi dalam karya. BPMS GKI beserta seluruh badan pelayanan sinode GKI memohon dukungan doa dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI agar kami dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang kami emban. Selamat ulang tahun yang ke-35 Gereja Kristen Indonesia. Kiranya Allah Trinitas senantiasa menolong dan memberkati GKI, serta menjadikan GKI sebagai gereja yang misioner untuk menghadirkan kebaikan dan berkat bagi Indonesia, bahkan dunia. Sekalian, syukur kepada Allah, hari ini saya boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ingat sekitar 7-8 tahun yang lalu, saya berkesempatan menjalani pendidikan kependetaan di Jemaat GKI Puri Indah kurang lebih selama 4 bulan. Dan saya mendapatkan banyak hal tentang kehidupan berjemaat sebagai bekal menjadi seorang pendeta. Hari ini dalam rangka pertukaran pelayan firman, ulang tahun Sinode GKI, saya berkesempatan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dengan tema GKI sebagai persekutuan yang misioner. Harapannya ketika pulang dari tempat ini, kita mempunyai tekad untuk menjadi jemaat-jemaat yang misioner, sehingga gereja kita, GKI Puri Indah, maupun GKI secara keseluruhan, boleh benar-benar menjadi gereja yang misioner. Momen yang berbahagia ini, kita kembali diingatkan tentang jati diri kita sebagai gereja. GKI hadir sebuah persekutuan yang misional, yang dipanggil Allah untuk menjadi mitranya dalam mengerjakan karya Allah di tengah-tengah dunia. Namun demikian, belum sepenuhnya kita mengerjakan bagian kita. Bahkan terkadang kita terlena dengan apa yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Ya Allah Trinitas, Allah persekutuan, selaku umat-Mu kami memahami
dan menyadari tugas dan panggilan kami sebagai gereja. Namun demikian kami mengakui bahwa kerap kali kami kurang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan panggilan itu. Engkau ingin kami hadir sebagai persekutuan yang misioner, yang merangkul dunia dengan cintamu. Namun demikian persekutuan kami seringkali menjadi persekutuan yang eksklusif, bahkan kadang diwarnai oleh ketidakharmonisan. Perbedaan yang seharusnya kami terima sebagai sebuah kekayaan, kadang kami jadikan sebagai sumber perselisihan. Keberagaman yang seharusnya dapat membentuk harmoni yang indah, kadang kami jadikan alasan untuk enggan melangkah. Alih-alih menyediakan telinga untuk saling mendengar, kami lebih suka melontarkan perkataan yang menyakitkan. Alih-alih menjadi sahabat yang saling menguatkan, kami kerap justru memilih untuk memojokkan mereka yang berseberangan. Ya Tuhan, ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Berikanlah kepada kami hati yang penuh cinta seperti-Mu, agar kami dimampukan menjadi duta-duta kasih-Mu, yang senantiasa membagikan cinta dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Setiap kita yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan bertobat, maka terimalah anugerah pengampunan dosa yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4 yang menyatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar,
dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Marilah kita berdoa, kita mohon pertolongan dari Roh Kudus agar kita dimampukan untuk belajar bersama akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan untuk mendengarkan, merenungkan akan sabda-Mu. Kami mohon kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau menenangkan hati kami, menerangi pikiran kami, Engkau meneduhkan akal budi kami, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan, kami melaksanakannya dan kehidupan kami jadi kesaksian yang nyata di tengah dunia. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang rindu mendengarkan sapaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil menurut Yesaya 51
Yesaya 51 ayat 1 sampai dengan 6. Kata-kata penghiburan untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang darinya kamu dipahat, dan kepada lubang penggalian batu yang darinya kamu digali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, dan lalu aku memberkatinya dan membuat dia menjadi banyak. Sebab Tuhan penghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Eden, dan padang belantaranya seperti kebun Tuhan. Di situ terdapat kegembiraan dan sukacita, nyanyian syukur dan bunyi lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai umatku, dan pasanglah telinga kepadaku, hai bangsaku. Sebab pengajaran akan keluar dariku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan dariku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan tangan kekuasaanku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau berharap, perbuatan tanganku. Mereka menanti-nantikan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit akan lenyap seperti asap, bumi seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Akan tetapi keselamatan dariku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keadilanku tidak akan berakhir. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan melandaskan dari Mazmur 138. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin engkau kan menjawab aku. Bahkan kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Raja-raja bumi pun bersyukur
Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Ia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karyamu, jangan tinggalkan perbuatan tanganmu. Bacaan kedua menurut surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas,
Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan penelusuran kita akan karya pelayanan Tuhan Yesus yang tercatat di Injil Matius. Hari Minggu yang lalu, di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28, kita belajar bersama tentang pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus di daerah Sidon dan di daerah Tirus, mengenai perjumpaan Tuhan Yesus dan percakapannya dengan seorang perempuan Kanaan. Maka hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang karya pelayanan Kristus di daerah Kaisarea Filipi. Di manakah Kaisarea Filipi itu? Kaisarea Filipi adalah sebuah wilayah yang paling utara dari wilayah Kanaan. Jadi Kaisarea Filipi berada di batas utara wilayah Kanaan dengan wilayah-wilayah asing, bangsa-bangsa asing yang ada di utaranya. Dan jikalau kita membaca bagian selanjutnya dari Injil Matius, maka kita mengetahui bahwa ternyata pada waktu itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem yang ada di wilayah selatan. Tuhan Yesus melakukan perjalanan dari utara menuju ke Yerusalem di selatan untuk menggenapi rencana keselamatan yang sudah dirancangkan oleh Allah. Berarti sebentar lagi, tidak lama lagi, Kristus akan menghadapi penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, bahkan sampai disalibkan di atas kayu salib.
Berarti sebentar lagi murid-murid akan kehilangan sosok guru yang selama ini mendampingi mereka dalam keseharian mereka. Sebentar lagi murid-murid akan berpisah dengan guru yang selama ini ada di samping mereka. Dan sebelum perpisahan itu terjadi, rupanya Tuhan Yesus ingin mempersiapkan murid-murid untuk menghadapi situasi yang tidak mudah itu. Tuhan Yesus ingin memastikan bahwa murid-muridnya apakah sudah benar-benar mengenal siapakah jati diri sang guru itu sesungguhnya. Dan tentunya Tuhan Yesus mengharapkan setiap muridnya memiliki pemahaman yang benar tentang jati diri Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena dengan pemahaman yang benar tentang jati diri Yesus Kristus, maka para murid akan dimampukan untuk melanjutkan misi Kristus di tengah-tengah dunia, yaitu memberitakan kerajaan surga. Tanpa pemahaman yang benar tentang siapa Yesus Kristus itu, maka murid-murid tidak akan mampu melanjutkan karya misionaris Kristus di tengah-tengah dunia untuk memberitakan kerajaan surga. Untuk itu dalam ayat 13, Kristus bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan para murid pun menjawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, dan ada pula yang mengatakan bahwa Yesus itu salah satu dari antara para nabi. Jadi pada waktu itu di dalam benak orang Yahudi melihat sosok Tuhan Yesus yang adalah seorang guru yang sangat populer, yang namanya sudah terkenal di mana-mana, di dalam benak orang Yahudi ketika melihat sosok Yesus Kristus, ada yang menganggap Yesus Kristus itu sebagai Yohanes Pembaptis. Contohnya adalah Raja Herodes. Dalam pasal 14 ayat 1, Raja Herodes berpikir bahwa Yesus Kristus itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kubur, yang bangkit dari kematian. Sebagian besar orang Yahudi juga beranggapan bahwa Yesus Kristus itu adalah Nabi Elia. Kalau kita baca pasal 16 ayat 14, kita bisa mengetahui bahwa orang-orang Yahudi menduga bahwa Yesus Kristus itu adalah sosok Elia yang akan datang, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5. Padahal kalau kita melihat membaca pasal 11 ayat 14, Kristus memberitahukan dengan jelas bahwa Elia yang akan datang itu bukan dirinya, tetapi Elia yang akan datang itu adalah Yohanes Pembaptis. Sebagian orang Yahudi juga menganggap Tuhan Yesus itu sebagai Yeremia. Mengapa? Karena ternyata di mata orang Yahudi, pelayanan Tuhan Yesus dan pelayanan yang dilakukan oleh Nabi Yeremia itu serupa, mirip. Terlebih lagi dalam tradisi Yahudi ada satu pemahaman bahwa nanti menjelang akhir zaman, Nabi Yeremia dan Nabi Yesaya akan datang kembali sebelum akhir zaman itu datang. Dan sebagian lagi orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah salah satu orang nabi yang diutus Allah datang ke dunia menjelang akhir zaman. Nah, setelah mendengar akan jawaban para murid tentang siapa dirinya menurut kata orang lain, maka sekarang Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku? Melalui pertanyaan ini, Tuhan Yesus ingin memastikan apakah para murid selama ini ketika mengikuti dia, para murid yang selama ini bersama-sama dengan dia, para murid yang sehari-hari berjalan bersama dengan Kristus itu, memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Yesus Kristus itu. Dan hari ini, pagi ini, rupanya Tuhan Yesus tidak hanya sekedar bertanya kepada para muridnya di masa lalu, tetapi Tuhan Yesus juga bertanya kepada kita, para muridnya di masa kini. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Apakah kita sebagai anggota jemaat dan simpatisan GKI Puri Indah, sebagai bagian dari GKI
wilayah Sinode Wilayah Jawa Barat, sebagai keluarga besar Sinode GKI, memiliki pemahaman yang benar tentang siapakah sosok Yesus Kristus itu. Mengapa Tuhan Yesus bertanya demikian? Sekali lagi, pemahaman yang benar tentang siapa Yesus itu akan menentukan apakah kita mampu melanjutkan misi Yesus di tengah dunia untuk memberitakan kerajaan surga. Dan kini, apa jawab kita ketika Tuhan Yesus bertanya kepada masing-masing pribadi dari kita? Siapakah aku ini? Tuhan, kata teman saya yang pernah sakit keras, Engkau itu adalah tabib di atas segala tabib yang mampu menyembuhkan segala penyakit jikalau Engkau berkenan. Tuhan, kata teman saya yang ditinggal mati muda oleh suaminya, Engkau adalah penolong yang ajaib. Engkau memelihara umatmu sedemikian rupa sehingga umatmu tidak berkurangan tapi dapat hidup dengan berkecukupan. Tuhan, kata teman saya yang pernah jatuh dalam dunia hitam, Engkau itu adalah pengasih dan penyayang. Engkau mengampuni setiap umatmu yang datang bertobat kepadamu. Tuhan, kata pendeta sebelah, Tuhan itu adalah pembuka jalan saat tiada jalan. Ketika pendeta itu dan umatnya sulit mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah, Tuhan menolong mereka untuk mendapatkan izin dari warga sekitar walaupun memakan waktu yang cukup lama. Tuhan, kata umat gereja sebelah, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Karena ketika gereja itu tidak memiliki gembala, tidak memiliki pendeta, ternyata Tuhan sendiri yang memimpin kehidupan jemaat di situ, sehingga kehidupan berjemaat tetap berjalan dengan baik. Sampai Tuhan mengirimkan satu hamba-Mu berkarya di tengah-tengah mereka. Mendengar jawaban-jawaban seperti itu, Tuhan Yesus akan berkata, ya, itu kata orang lain. Tetapi aku berkata kepadamu, siapakah aku ini menurut engkau? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sebagai pribadi lepas pribadi diberikan pertanyaan seperti itu oleh Yesus, dapatkah kita menjawab dengan cepat? Ataukah kita akan berpikir lama terlebih dahulu mendapat jawab maupun tidak mendapat jawabnya? Orang lain, mungkin gereja lain, dapat dengan cepat memberi jawab siapakah Yesus bagi mereka, karena mereka memiliki banyak pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka selalu melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap segi langkah kehidupan mereka, sehingga mereka dapat mengenal dengan benar siapa sosok Kristus itu. Jikalau Tuhan saat ini bertanya kepada kita sebagai pribadi maupun sebagai gereja, menurut engkau siapakah aku ini? Dan kita susah untuk menjawabnya, jangan-jangan selama ini kita belum mengenal siapa Yesus. Kita hanya tahu siapa Yesus. Kita hanya tahu apa yang Dia kehendaki, apa firman-Nya. Tetapi kita tidak punya relasi yang hidup dengan Dia. Kita tidak berusaha untuk melakukan firman-Nya. Kita hanya sekedar tahu Yesus, tetapi kita tidak mengenal dan tidak hidup bersama Yesus. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada kita, siapakah aku menurutmu? Maka kita akan kesulitan untuk memberikan jawab kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengenal seorang ibu yang begitu setia melayani Tuhan. Sewaktu muda, dia melayani ambil bagian dalam kepengurusan beberapa yayasan yang dikelola oleh gereja. Ketika setelah dia purna tugas dari mengemban tugas dalam yayasan-yayasan gereja, maka dia pun dipercaya untuk melayani sebagai seorang penatua di dalam kemajelisan. Dia melayani dengan begitu setia, menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika dia sudah tidak lagi melayani sebagai seorang penatua, usianya sudah cukup lanjut dan kemudian dia pensiun dari pekerjaannya, maka dia tidak berhenti melayani Tuhan. Dia ambil bagian dalam pelayanan pelawatan orang-orang sakit, menjenguk orang-orang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Sampai pada suatu saat ketika ia divonis mengidap kanker stadium lanjut oleh dokter,
Sebagai orang yang biasanya mengunjungi, sekarang dikunjungi. Sebagai orang yang biasanya sering menguatkan orang lain, sekarang dikuatkan oleh orang lain. Suatu hari kondisinya begitu lemah. Dan ketika kondisinya begitu lemah, dia tidak bisa lagi beraktivitas, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Teman-teman perkunjungannya hadir untuk menguatkan dia. Dan ketika teman-temannya itu mengkhawatirkan kondisinya, rupanya ibu ini tahu apa yang sedang dikhawatirkan oleh teman-temannya. Teman-temannya ini tidak mengkhawatirkan tentang kondisi kesehatan sang ibu, tentang kesehatan yang semakin menurun, tidak. Tetapi teman-temannya ini mengkhawatirkan tentang iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Teman-temannya ini takut kalau ibu ini akan marah kepada Tuhan, akan kecewa kepada Tuhan, karena sepanjang hidupnya dia telah setia melayani Tuhan, tetapi di masa senjanya dia harus menderita sakit penyakit yang tidak mudah untuk dihadapi. Dan rupanya ibu ini tahu apa yang dikhawatirkan oleh teman-temannya. Hingga suatu ketika teman-temannya ini datang untuk mengunjungi, menguatkan, menghibur ibu ini. Maka ibu ini bersaksi kepada mereka. Kurang lebih ibu ini berkata demikian. Bagiku Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu adalah baik dan sangat baik. Sakit penyakit ini diizinkan Tuhan hadir dalam kehidupanku. Tentunya Tuhan punya rencana yang indah. Dan aku tahu dengan pasti, dengan sakit penyakit ini, aku sedang diberi waktu oleh Tuhan untuk mempersiapkan hari kematianku sebaik mungkin. Banyak orang tidak diberi kesempatan untuk mempersiapkan hari kematiannya. Tiba-tiba Tuhan panggil pulang. Tetapi aku hambanya ini diberi kesempatan untuk mempersiapkan hari kematianku sedemikian rupa. Segala urusan dunia bisa aku selesaikan. Hati dan pikiranku bisa benar-benar aku siapkan sehingga pada saatnya nanti, ketika Tuhan memanggil aku siap pulang ke rumahnya dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibu ini adalah contoh anak Tuhan yang benar-benar mengenal Tuhan, karena dalam sepanjang hidupnya dia berjalan bersama Tuhan, merasakan tuntunan Tuhan dalam suka dan duka, sehingga dia mampu melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Sekali lagi Tuhan bertanya kepada kita, apa katamu? Siapakah aku ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lanjutkan di ayat 16. Ketika ditanya demikian, maka Simon Petrus berkata, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan ketika mendengar akan jawaban Simon Petrus ini, Tuhan Yesus pun berkata, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga yang menyatakannya kepadamu. Melalui apa yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat 17 ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa pengakuan Petrus akan kemesiasan Yesus, bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bukanlah semata-mata karena Petrus itu setiap hari hidup bergaul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hubungan yang intim dengan Kristus, relasi yang baik dengan Kristus itu hanya salah satu faktor yang dapat membuat Petrus mengenal sosok Yesus dengan baik dan benar. Tetapi ada satu faktor penentu yang membuat Petrus berhasil mengidentifikasi dengan benar siapakah sosok Yesus Kristus itu. Apa faktor itu? Faktor itu adalah karya Sang Allah Bapa. Bapalah yang memampukan Petrus untuk memaknai segala peristiwa yang selama ini dia alami bersama dengan Yesus, sehingga Petrus bisa menyimpulkan siapa sosok Yesus itu. Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup.
Demikian juga dengan ibu yang saya ceritakan tadi. Dia dapat memaknai suka dan duka dalam perjalanan hidupnya dengan benar, dengan tetap percaya pada rancangan Kristus yang baik dalam hidupnya. Itu semua karena karya Bapa di surga. Bukan karena kemampuannya untuk memahami Kristus, tetapi hanya Bapa saja yang memampukan setiap orang percaya untuk dapat memahami dengan benar siapakah sosok Yesus Kristus, putranya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah mulai dari sekarang kita mohon hikmat dari Allah Sang Bapa agar kita dimampukan untuk memaknai setiap langkah perjalanan hidup kita dengan Yesus, sehingga kita dapat memperoleh pengakuan, kita dapat mengakui, kita dapat melihat Yesus sebagai sosok yang benar di hadapan semua orang. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lanjutkan di dalam ayat 18. Dikatakan demikian, Tuhan Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya." Bapak Ibu saudara sekalian, ada beberapa gereja yang memahami bahwa batu karang yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah sosok atau pribadi dari Simon Petrus. Sehingga mereka memahami bagian ini sebagai bagian di mana Tuhan Yesus mengangkat Petrus sebagai pemimpin gerejanya. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, para penafsir dari kalangan gereja reformasi memahami batu karang di sini ini tidak semata-mata sosok Petrus, tetapi lebih dipahami sebagai pengakuan Petrus, Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Sehingga gereja reformasi memahami bagian ini sebagai bahwa gereja itu dibangun atas dasar kepercayaan, pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, dia adalah anak Allah yang hidup. Sehingga ketika ada kelompok yang menamakan diri sebagai gereja, tetapi mereka tidak percaya Yesus Kristus itu adalah Mesias, mereka tidak percaya Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang hidup, maka menurut gereja reformasi mereka itu bukan gereja. Dan kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Maksudnya adalah alam maut tidak akan menguasai gereja Tuhan yang dibangun atas dasar iman dan percaya kepada Yesus Kristus, Sang Mesias, anak Allah yang hidup itu. Apa maksudnya alam maut tidak menguasai gereja? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah melihat bagaimana gereja Tuhan pertama kali muncul, gereja Tuhan pertama kali terbentuk dari komunitas orang-orang sederhana di wilayah Timur Tengah dan di wilayah Romawi, di mana mereka ditindas dengan begitu rupa oleh pemerintah yang tidak suka kepada orang-orang Kristen. Apa yang terjadi? Apakah ketika penindasan itu terjadi, gereja kemudian hilang, gereja kemudian lenyap? Tidak. Semakin dihambat, gereja akan semakin merambat. Oleh sebab itulah Kristus mengatakan, Kristus memberikan jaminan bahwa alam maut tidak akan menguasai gerejanya yang dibangun atas dasar iman dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan di ayat 19 Tuhan Yesus kembali berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lihat di dunia ini, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Nah, apa maksud ketika Tuhan Yesus berkata, "Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga"? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kepada kita dipercayakan, diberikan sebuah anak kunci suatu pintu, maka sebenarnya kepada kita sedang diberikan kepercayaan untuk dapat membuka pintu itu dan mempersilahkan orang-orang untuk masuk ke dalam ruangan.
Demikian juga maksud dari perkataan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya akan diberikan kunci kerajaan surga, berarti Tuhan Yesus memberikan wewenang, memberikan mandat kepada para rasul, kepada para muridnya untuk membuka pintu kerajaan surga itu, memberitakan tentang kerajaan surga itu, dan mengundang masuk semua orang yang mau percaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan demikian, inilah yang disebut sebagai misi Tuhan Yesus, yaitu memberitakan kerajaan surga kepada semua orang dan mengajak semua orang yang mau masuk, yang mau percaya pada berita kerajaan surga itu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalimat ini jikalau dilihat, dimengerti secara sepintas, maka seolah-olah yang memegang otoritas itu para murid, para rasul. Apa yang dilakukan para rasul di bumi, maka di surga juga akan berlaku demikian. Padahal maksud ayat ini tidak demikian. Maksud ayat ini adalah para murid, para rasul, dan kita semua murid-murid Tuhan Yesus masa kini. Ketika kita diberikan kepercayaan, diberikan mandat, diberikan kunci kerajaan surga untuk memberitakan berita kerajaan surga itu kepada orang banyak dan membawa orang banyak untuk masuk di dalam kerajaan surga itu, maka kita harus mempergunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Sebab apa yang kita lakukan di dunia ini dilihat oleh Allah di surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja maupun sebagai pribadi lepas pribadi untuk mengabarkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Bukan dengan sembarangan, tapi dengan sepenuh hati, segenap kemampuan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Dan bagian terakhir dari bacaan ini, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Loh, ini bagaimana? Tadi kita diminta untuk memberitakan tentang kerajaan surga. Berarti memberitakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang hidup, dia adalah Mesias. Lah sekarang kok malah dilarang? Apa maksud Tuhan Yesus dengan bagian penutup ini? Maksud Tuhan Yesus adalah pada saat itu, para murid dilarang untuk memberitahukan jati diri Yesus sebagai Mesias kepada banyak orang, karena pada waktu itu Tuhan Yesus belum selesai, belum tuntas dalam menjalankan tugas kemesiasannya, mati untuk menyelamatkan manusia, dan kemudian bangkit dan naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit dan naik ke surga, itulah saat di mana kita semua murid-murid Tuhan Yesus di masa lalu maupun di masa kini untuk memberitakan berita tentang kerajaan surga itu kepada semua orang. Hari ini Tuhan mengajar kita menjadi gereja persekutuan yang misioner. Itu harus didahului oleh memiliki pemahaman yang benar tentang pribadi Yesus. Memiliki pemahaman yang benar tentang pribadi Yesus itu dapat diraih, dapat dicapai dengan memiliki pengalaman hidup bersama-sama dengan Yesus. Di dalam setiap langkah kehidupan kita, kita selalu melibatkan Kristus di dalamnya, mengandalkan Kristus dan hanya menaruh pengharapan itu hanya kepada Kristus, bukan pada kekuatan kita, kemampuan kita, harta kita. Dan supaya kita bisa mencapai pemahaman yang benar tentang siapakah Yesus itu, maka kita mohon hikmat dari Bapa dalam memaknai berbagai pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Ketika kita memiliki pemahaman yang benar tentang pribadi Yesus, maka kita akan dimampukan untuk menjadi umat Tuhan yang misioner, akan dimampukan untuk menjalani hidup mewartakan berita kerajaan Allah kepada semua orang. Mari bersama-sama kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang misioner. Kita mulai dengan berusaha untuk memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Yesus itu. Dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat. Dan mari memaknai setiap langkah perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Selamat berproses menjadi jemaat yang misioner.
memberitakan tentang kerajaan surga kepada dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Engkau melalui firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang mampu untuk memberitakan tentang kerajaan surga kepada dunia. Ampuni kami ya Bapa, jikalau selama ini kami tidak melakukan tugas kami menjadi jemaat yang misioner karena kami tidak memiliki pemahaman yang benar tentang siapakah Yesus Kristus itu. Ampuni kami kalau selama ini kami masih dalam tahap sekedar tahu siapa Yesus itu, apa yang Ia kehendaki, apa yang Dia firmankan. Tetapi kami tidak memiliki relasi yang baik dengan Yesus. Kami tidak memiliki akan semangat untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kami. Mampukan kami mulai dari hari ini untuk memiliki relasi dengan Kristus, melibatkan Kristus dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Yesus itu, dan pada akhirnya kami dimampukan menjadi jemaat yang misioner, memberitakan kerajaan surga kepada semua orang di sekitar kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat GKI terkasih, salam sejahtera. GKI memahami bahwa sebuah tata gereja dan tata laksana harus dapat diubah karena perubahan-perubahan yang terjadi pada gereja dan konteks keberadaannya. Untuk itu, Majelis Sinode GKI dalam persidangannya yang ke-18 tahun 2014 menugasi BPMS untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap tata gereja dan tata laksana GKI edisi tahun 2009. BPMS kemudian membentuk dan mengangkat Komisi Tata Gereja GKI dengan tugas mempersiapkan draft amandemen tata gereja dan tata laksana GKI berdasarkan masukan-masukan dari semua ruang lingkup GKI. Majelis Sinode GKI di dalam persidangannya yang ke-20 tahun 2018 menerima dan mengesahkan mukadimah tata gereja dan penjelasannya, tata dasar dan penjelasannya. Sementara bagian tata laksana GKI yang paling banyak isinya baru dapat disahkan di dalam persidangan ke-22 Majelis Sinode GKI tahun 2022. Namun belum dapat diberlakukan karena masih harus dilakukan penyempurnaan pengkalimatan sehingga disepakati untuk diberlakukan pada momen hari ulang tahun ke-35 GKI tahun ini. Hari ini
Minggu 27 Agustus 2023 dengan mengucap syukur atas pimpinan Tuhan Sang Kepala Gereja, Tata Gereja dan Tata Laksana GKI tahun 2023 dinyatakan resmi berlaku di seluruh ruang lingkup GKI. Tata Gereja dan Tata Laksana GKI ini merupakan kristalisasi pergumulan GKI dalam menundukkan diri pada kehendak Allah. Maka mari kita manfaatkan dengan penuh tanggung jawab agar GKI makin mampu memilih hal yang benar dan melakukan dengan cara yang benar peran sertanya dalam mengemban misi Allah. Selamat ulang tahun GKI, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita naikkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami anak-anak-Mu menghadap kepada Tuhan. Kami memohon untuk beberapa pokok doa yang hendak kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur atas karunia kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa dan negara kami. 78 tahun sudah Tuhan mengaruniakan kemerdekaan kepada bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Engkau mengaruniakan kepada bangsa dan negara kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga kehidupan bangsa dan negara kami semakin hari semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan terkhusus kami berdoa menjelang tahun politik, maka mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk mulai memilih dan memilah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan pilihan kami kelak. Kami tidak asal memilih, tetapi kami boleh benar-benar memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga bangsa dan negara kami boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan karena dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa bagi bidang kesaksian pelayanan GKI Puri Indah yang pada hari ini sedang melakukan pelayanan pembagian Alkitab edisi studi untuk para pendeta GKJ di kota Solo dan sekitarnya. Kiranya apa yang dibagikan boleh jadi berkat bagi para hamba Tuhan untuk memperlengkapi diri mereka ketika memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Dan kiranya Tuhan terus memakai bidang Kespel GKI Puri Indah ini untuk boleh berbagi berkat kepada banyak orang. Sehingga gereja Tuhan di tempat ini boleh menyalurkan berkat yang daripada Tuhan kepada orang-orang yang tepat, orang-orang yang membutuhkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur atas hari ulang tahun GKI yang ke-35, serta pemberlakuan tata gereja edisi tahun 2023 ini. Kiranya apa yang sudah kami lakukan bersama, GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, kami boleh terus berderap satu dalam melangkah menjalani panggilan Tuhan untuk mengabarkan kerajaan surga di tengah-tengah Indonesia ini. Bapa, kami berdoa bagi anggota jemaat yang saat ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Penatua Lilis Kosasih, kiranya Tuhan berkati ia di dalam pelayanan dan di dalam keluarganya. Kami juga berdoa untuk panitia peneguhan Pendeta Edwin yang akan melayani di tempat ini sebagai pendeta kedua. Kiranya Tuhan Engkau memimpin panitia yang ada untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat, sehingga acara yang akan diadakan boleh berlangsung dengan baik dan menjadi kenangan yang indah bagi kami semua. Saat ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa bagi Bapak Lim Peng Jun, ayah dari Ibu Lani Kurniawan. Kami berdoa untuk Ibu Tirsa, mama dari Bapak Ariel Tunggal. Kami berdoa untuk Ibu Pahlawati. Kami berdoa untuk Bapak Johannes Anton. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, mengaruniakan kepada mereka kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Pakailah setiap obat-obatan, tindakan medis, kasih dan perhatian dari kami, saudara-saudara seiman, untuk dapat memberikan semangat pada mereka untuk pulih seperti sedia kala.
Kami juga berdoa bagi saudara kami yang menjalani pemulihan kesehatan, Bapak Rianto dan Ibu Ratna di Malang. Kiranya Tuhan berikan kesabaran kepada mereka di dalam menantikan pemulihan yang daripada Tuhan. Inilah doa-doa permohonan kami, ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, hari ini kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi gerejanya. Marilah kita wujudkan ungkapan syukur itu dengan memberikan persembahan yang terbaik dengan segenap hati seperti yang dinyatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA 221-317-1194 atau scan QRIS. Atau bagi yang saat ini hadir onsite dapat pula memasukkan ke dalam amplop lalu diletakkan pada kotak di depan. Sambil menyampaikan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ 216, berlimpahlah sukacita di hatiku. Ya Allah, kami berterima kasih untuk berkat firman yang kami terima hari ini, juga berkat yang lain yang Kau berikan. Saat ini kami datang membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Berkati dan kuduskan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita pergi ke tempat di mana kita diutus, junjunglah panggilannya, perjuangkanlah kasihnya. Bersama-sama sebagai sebuah persekutuan yang misioner, mari kita berkarya dalam dunia. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.